Hai guys, selamat datang di channel Timnas Indonesia Pusat. Ada berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari Sabtu 27 Juli 2024. Dan di channel ini kalian akan menikmati konten berita terbaru tentang Timnas Indonesia, disertai dengan bumbu-bumbu humor yang bikin kalian seru nontonnya. Dijamin beda banget dari channel yang lain. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Thank you. Gak nyangka, bikin geleng-geleng kepala, gegerkan Asia hingga Eropa. Ternyata segini gaji pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan para pemain-pemain grade A yang dimiliki Timnas Indonesia. Yang pertama ada pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Shin Tae-yong adalah pelatih Timnas Indonesia yang berasal dari Korea Selatan dan memiliki gaji yang sangat besar, bahkan bisa tembus 100 besar dunia. Digadang-gadang gaji Shin Tae-yong bisa bayar hutang negara. Yang kedua ada Tom Haye. Tom Haye adalah pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Dia telah menjalani sumpah setia warga negara Indonesia. Dan dia juga menjadi pemain dengan gaji terbesar dan setinggi langit di Timnas Indonesia. Kira-kira berapa ya angka nominalnya? Begini penjelasannya. Yang ketiga ada Maarten Paes. Maarten Paes adalah kiper naturalisasi Timnas Indonesia. Dia juga sudah menjalani proses sumpah setia WNI dan akan membela Timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Ini dia gaji kiper Indonesia Maarten Paes di FC Dallas, Amerika. Wah gila, 1 bulan bisa beli rumah? Begini penjelasan lanjutnya. Yang keempat ada Nathan Chuaon, pemain Timnas Indonesia naturalisasi yang disebut jadi tulang punggung Timnas Indonesia di Piala Asia U23 kemarin ini, memiliki gaji yang nominalnya cukup mengejutkan. Kira-kira berapa ya? Ini penjelasannya. Yang kelima ada Sandy Walsh. Segini gaji Sandy Walsh, pemain naturalisasi Timnas Indonesia di KV Mechelen. Sandy Walsh juga akan bermain dan membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Gila, gak masuk akal gajinya. Begini penjelasan gajinya. Dan yang terakhir ada Jay Itzes. Jay Itzes merupakan pemain naturalisasi Timnas Indonesia Grade A, juga dia sekarang bermain bersama Venezia FC di Liga Italia dan akan promosi ke Serie A Liga Italia. Intip gaji fantastis Jay Itzes, bintang Timnas Indonesia yang jadi andalan di Liga Italia. Segini nominal angkanya, ini penjelasan lanjutnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Berapa gaji Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia? Shin Tae-yong memulai tugas sebagai pelatih Indonesia pada 2020 lalu. Sejauh ini dengan tolak ukur ranking FIFA, Shin Tae-yong dianggap sukses membawa kemajuan untuk Timnas Indonesia. Tidak sedikit pihak yang kemudian meminta PSSI untuk segera memberikan kontrak baru pada Shin Tae-yong. Dukungan agar sang pelatih disodori kontrak baru makin deras usai Piala Asia 2023. Shin Tae-yong sendiri datang ke Indonesia dengan reputasi bagus. Dia adalah pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Lalu berapa gaji yang diterima Shin Tae-yong sebagai pelatih Indonesia?
Informasi gaji Shin Tae-yong pernah diungkap oleh Mochammad Iriawan saat masih menjabat ketua PSSI. Pada Januari 2022 lalu, sosok yang karib disapa Iwan Bule itu menyebutkan secara rinci soal upah tim pelatih timnas Indonesia. Besar ya, 2 miliar kurang lebih per bulan. Di luar apartemen, di luar kendaraan, dan lain sebagainya. Tapi kan bukan dia tim. Ada 6 pelatih lainnya, kata Iwan Bule. Dia Shin Tae-yong mungkin 1,1 miliar, ya ada harga ada barang lah, tegasnya. Kontrak Shin Tae-yong sebenarnya habis pada akhir 2023 lalu. Namun karena ada agenda Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 diperpanjang hingga Juni 2024. Tak ada informasi apakah perpanjangan itu juga berdampak pada besaran gaji sang pelatih. Shin Tae-yong baru saja menjalankan tugas memimpin Indonesia di Piala Asia 2023. Pria berusia 53 tahun itu mampu membawa skuad Garuda mencapai target lolos ke babak 16 besar atau fase gugur. Tom Haye, pemain termahal timnas Indonesia, punya gaji selangit. Bisa lunasi utang negara. Tom Haye telah menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Gelandang 29 tahun itu telah menjalani sumpah setia menjadi warga negara Indonesia. Proses ambil sumpah Tom sebagai WNI berlangsung pada 18 Maret 2024. Proses alih status federasi dikebut sehingga sang pemain bisa melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang masing-masing lahir di Solo, Jawa Tengah, serta Kawangkoan, Sulawesi Utara. Nama Tom masuk radar naturalisasi PSSI karena menampilkan permainan apik bersama klub. Hijrah ke Heerenveen pada 31 Januari 2022, sang pemain langsung menjadi andalan di tim Eredivisie tersebut. Tom tercatat sudah mengemas 77 pertandingan selama berseragam Heerenveen. Total dia sudah mendulang 6 gol dan 11 assist di berbagai kompetisi. Tom pun bakal berstatus pemain termahal timnas Indonesia karena punya nilai pasar paling tinggi. Dia dibanderol pada angka 3 juta euro atau setara 51 miliar berdasarkan data Transfermarkt. Dengan statusnya sebagai pemain termahal timnas Indonesia, berapa nominal gaji yang diterima Tom Haye? Dikutip dari Salary Sport, manajemen Heerenveen menggaji Tom Haye sebesar 2.600 pound sterling 51,66 juta per pekan. Tom lantas bakal menerima bayaran hingga 135.000 pound sterling atau setara 2,68 miliar rupiah per tahun. Segini gaji kiper Indonesia Maarten Paes di FC Dallas, Amerika. Pemain naturalisasi baru tim nasional Indonesia, Maarten Paes, kembali menjadi sorotan karena berpotensi belum dapat debut bersama skuad Garuda. Namun ia juga disorot karena tampil cukup ciamik bersama klub Amerika Serikat, FC Dallas. Diketahui Paes belum dapat memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Filipina dan Irak dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akibat regulasi FIFA. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa PSSI harus mengurus administrasi ke Badan Arbitrasi Olahraga CAS agar kiper berusia 26 tahun itu bisa memperkuat tim merah putih. Jadi gini, Maarten Paes ini kemarin dia ada pertandingan ketika sudah usia 22 tahun. Menurut regulasi FIFA itu tidak diperbolehkan lagi pindah negara. Ucap Arya, tapi masih ada celah kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda dan ini sudah kami konfirmasi dengan KNVB Belanda. Jadi ada syaratnya, kita harus punya hak untuk mengajukan ke CAS, Badan Arbitrasi Olahraga. Jadi dasarnya apa? Maarten Paes harus jadi orang Indonesia.
Makanya kemarin Maarten Paes kita masukkan dan menjadi warga negara Indonesia, sambungnya. Meskipun belum dapat berseragam timnas, dukungan terhadap Paes sudah mulai ditunjukkan oleh para supporter Indonesia dengan menyaksikan secara langsung pertandingan FC Dallas melawan Real Salt Lake di Toyota Stadium AS. Pada laga tersebut, para supporter tak segan mengibarkan bendera merah putih di stadion untuk mendukung sang kiper. Diketahui Paes adalah kiper yang bergabung dengan klub kasta tertinggi AS, FC Dallas sejak 7 Juli 2022 lalu. Berdasarkan catatan Transfermarkt, kiper kelahiran 14 Mei 1998 itu menekan kontrak bersama FC Dallas hingga 31 Desember 2025 mendatang. Sebagai kiper utama dan pemain penting bagi FC Dallas, Paes tercatat memiliki nilai pasar sebesar 1,2 juta euro atau sekitar 20 miliar rupiah asumsi kurs 17.000 atau euro. Ia pun memiliki statistik yang bagus selama berseragam Red Stripes. Menurut catatan Asosiasi Pemain Liga Amerika Serikat MLS dan Spotrac, Paes menerima gaji pokok sebesar $325.000 Amerika atau sekitar 5,21 miliar per tahun. Namun, jika dikombinasikan dengan rata-rata kompensasi terjamin, pemain yang resmi dinaturalisasi pada 30 April 2024 lalu itu memperoleh gaji sebesar US 397.000 atau sekitar 6,37 miliar per tahun. Melihat gaji Nathan Chu Aon, pemain yang disebut tulang punggung timnas Indonesia di Piala Asia U23. Nathan Chu Aon adalah pemain sepak bola keturunan Indonesia Belanda. Ia lahir di Rotterdam, Belanda pada 22 Desember 2001. Ia menjadi warga negara Indonesia pada 11 Maret 2024. Adapun Nathan Chu Aon merupakan bek Swansea City yang tengah dipinjamkan ke SC Heerenveen, klub asal Belanda. Terkait nilai pasar Nathan Chu Aon berdasarkan Transfermarkt.com, Nathan memiliki nilai 500.00 euro atau setara dengan 8,6 miliar. Lalu berapa gaji Nathan Chu Aon? Mengutip Salarysport.com, Nathan Chu Aon mendapatkan penghasilan mingguan 4.900 euro atau sekitar 84 juta. Selama setahun ia mendapatkan gaji 254.800 euro atau sekitar 4,3 miliar. Sebelumnya, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho membeberkan respons rekan-rekannya usai SC Heerenveen sepakat melepas Nathan Chu Aon jelang laga perempat final Piala Asia U23 2024. Seperti diketahui, bek berusia 22 tahun sempat dikhawatirkan tak bisa memperkuat Garuda Muda di fase knockout itu lantaran klub Eredivisie semula hanya memberi dia izin bertanding sepanjang fase penyisihan grup. PSSI selaku Federasi Sepak Bola Tanah Air sebelumnya mengonfirmasi hasil-hasil awal pihaknya dengan SC Heerenveen memang mensyaratkan Nathan Chu Aon kembali ke Belanda setelah membantu timnas Indonesia U23 mengamankan tiket perempat final. Pemain pinjaman Swansea City ini bahkan sudah bertolak menuju Belanda tak lama setelah Merah Putih membuat sejarah melaju ke 8 besar. Akan tetapi lobi lanjutan PSSI sukses membuat Heerenveen luluh dan melepas Nathan kembali ke timnas Indonesia U23. Mengintip gaji Sandy Walsh di Cafe Mechelen. Mengulas Sandy Walsh di Cafe Mechelen, klub sepak bola Belgia. Kini nama Sandy Walsh tengah jadi sorotan sejumlah masyarakat di Indonesia. Pasalnya, pria berusia 28 tahun itu beri penampilan apik di timnas Indonesia saat jumpa Brunei Darussalam di leg pertama playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 12 Oktober 2023 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
Berposisi sebagai gelandang bertahan usai racikan baru dari Shin Tae-yong, dirinya mampu menjaga lini pertahanan skuad Garuda dan beri kemenangan tanpa balas pada leg pertama playoff tersebut. Gaji Sandy Walsh di Cafe Michelin diperkirakan sekitar EUR 450.000 per tahun atau setara dengan 7,49 miliar per tahunnya. Sebagai informasi, saat ini nilai pasar Sandy Walsh mencapai 34,76 miliar sekaligus membuat dirinya menjadi salah satu pemain dengan nilai pasar tertinggi di Indonesia. Intip gaji fantastis Jay Itzes, bintang timnas Indonesia yang jadi andalan Liga Italia. Tampil memukau bersama Venezia di Liga Italia, berapa kisaran gaji yang diterima bintang timnas Indonesia Jay Itzes selama satu musim? Sepanjang musim 23/24 ini, Jay Itzes yang baru saja resmi dinaturalisasi, mempang tampil reguler bersama Venezia di kasta kedua Liga Italia. Berbekal performa apiknya sepanjang musim 23/24, diketahui bahwa Jay Itzes mendapat gaji cukup fantastis dari Venezia. Dikutip data Salary Sport pada 2023, J diketahui memiliki gaji sebesar 3.100 pound sterling atau setara 60,74 juta per pekan. J pun mengantongi gaji 161.000 pound sterling per tahun bersama Venezia. Jika dirupiahkan, dia mendapatkan total 3.154 miliar. Terlepas dari tingginya gaji yang diterima, kehadiran Jay Itzes dengan bekal pengalaman di Eropa diharapkan bisa membantu timnas Indonesia atasi perlawanan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald datang ke Indonesia akhir Mei 2024 untuk dinaturalisasi dan akan membela timnas Indonesia pada bulan September untuk Piala Dunia 2026. Kabar menarik soal Jairo Riedewald disebut bakal datang ke Indonesia untuk menyaksikan laga timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengurus naturalisasi. Gelandang bertahan Crystal Palace asal Belanda, Jairo Riedewald, dikabarkan akan segera mengunjungi Indonesia untuk dua agenda penting. Hal ini disampaikan oleh pengamat sekaligus komentator sepak bola ternama tanah air, Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan. Melalui sebuah video yang diunggah pada kanal YouTube Bung Ropan, Minggu dalam kurung 12 Mei 2024 berjudul Jairo Riedewald ingin datang ke Jakarta akhir Mei jika tak ada hambatan. Menurut Bung Ropan, ada dua agenda penting yang bakal dijalani Jairo jika jadi datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 mendatang. Pertama, untuk mengurus proses naturalisasi, menyerahkan dokumen, dan melengkapi administrasi untuk kemudian bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Menurut Bung Ropan, segera memproses berkas naturalisasi dan bertemu Erick Thohir merupakan keinginan langsung Jairo Riedewald. Jairo Riedewald, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Primer Inggris ini mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia, ucap Ropan. Artinya dia ingin untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi, agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional Merah Putih. Dan Jairo, konon kabarnya Liga Primer Inggris ini sudah selesai pada 19 Mei ini, dia ingin datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024. Ya, itu yang dia Jairo inginkan. Kemudian dia bisa ketemu dengan Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir. Dan jika ini bisa terrealisasi, maka nantinya akan jauh lebih bagus, imbuhnya. Bung Ropan menegaskan jika keinginan Jairo Riedewald untuk naturalisasi Indonesia terlihat saat ia menolak memperkuat timnas Suriname. Kuat dugaan Bung Ropan bahwa Jairo kemungkinan bisa membela timnas Indonesia saat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Punya darah Maluku, Eliano Reijnders buka suara soal peluang perkuat timnas Indonesia. Pesepak bola diaspora keturunan Indonesia Belanda, Eliano Reijnders angkat bicara soal peluang memperkuat timnas Indonesia. Pemain klub Eredivisie PEC Zwolle itu punya darah Ambon, Maluku dari ibunya. Bersama klubnya itu, Eliano sebetulnya sudah tampil cukup reguler di kasta tertinggi Liga Belanda. Dia sudah mencatatkan debut di Eredivisie sejak musim 2020-2021. Eliano mengatakan sejauh ini dia masih belum berpikir untuk memperkuat tim nasional, termasuk timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun itu masih ingin mendapatkan jam terbang lebih banyak bersama klubnya. Untuk sekarang ini, saya masih belum fokus ke tim nasional, karena saya harus fokus terlebih dahulu bersama klub saya saat ini. Saya ingin mendapatkan stabilitas dahulu di level klub, kata Eliano Reijnders. Pemain kelahiran 23 Oktober 2000 itu sebetulnya punya peluang memperkuat timnas Indonesia. Dia belum pernah mencatatkan penampilan internasional bersama tim nasional manapun. Sampai saat ini, ia juga belum menjalin komunikasi dengan PSSI. Oleh karena itu, dia kesulitan untuk memberikan jawaban apakah bersedia memperkuat skuad merah putih apabila tawaran itu datang. Untuk sekarang mungkin sulit untuk menjawab apakah saya akan menerima tawaran bermain untuk timnas Indonesia, kata rekan setim Ivar Jenner saat bermain untuk FC Utrecht U21 itu. Karena mungkin saya juga belum pernah ditanya atau ada kontak dengan PSSI. Dan karena aku sekarang belum fokus untuk tim nasional, ia menambahkan. Meskipun belum bersedia memberikan jawaban secara tegas soal kemungkinan memperkuat timnas Indonesia suatu saat nanti, Eliano Reijnders sebetulnya tak menutup peluang tersebut. Yang jelas, dia masih ingin menjaga fokusnya untuk terus mengembangkan diri bersama PEC Zwolle. Jika karier di level klub sudah mapan, dia akan mulai memikirkan peluang membela tanah kelahiran leluhurnya. Saat ini saya masih fokus untuk bisa memberikan performa terbaik di klub, dan dari situ saya akan melihat nanti bagaimana ke depannya, ujar pemain kelahiran Zwolle ini.